Pendidikan merupakan proses terencana untuk mewujudkan kegiatan belajar, mengajar dalam membentuk dan meningkatkan mental, karakter, ilmu, dan keterampilan anak, sehingga tumbuh menjadi generasi cerdas di era globalisasi. SMPIT Bina Cendekia Entertainment School hadir di sini untuk menjawab kesah orang tua di mana yaitu memiliki visi yaitu terwujudnya cendekiawan muslim yang bertakwa, disiplin, mandiri, berjiwa berusaha, unggul dalam prestasi, mahir dalam teknologi dan komunikasi serta berwawasan lingkungan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dalam proses kegiatan belajar mengajar sekolah kami memiliki beberapa program unggulan, di antaranya adalah pembinaan akhlak Islami dan kemandirian secara intensif, pembinaan kemandirian secara efektif, pembelajaran terpadu melalui integrasi berbagai bahan pelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, implementasi digital class dalam proses pembelajaran, kelas entrepreneurship berbasis proyek, pembelajaran berbasis learning management system, pembinaan prestasi melalui kelembagaan tingkat nasional sampai internasional, dan pembinaan minat dan bakat melalui ekstra. Saya perkenalkan Ibu Soliari SPMSI selaku Ketua Yayasan Dharma Institute, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara soft opening SMPIT kita hari ini. Berlatar belakang bahwa pendidikan ini adalah, kalau kami senang menjadi karena menjadikan anak yang cerdas, menjadikan anak yang berakhlak karimah, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kami. Jadi itu target kami, sehingga kami meneruskan pendidikan yang sebelumnya sudah kami dirikan, yaitu dari pendidikan terakhir TKIP, kemudian SDIP, dan alhamdulillah tahun ini adalah PPDB SMPIT. Mudah-mudahan berjalan lancar dan dapat memberikan kemaslahatan bagi semua orang, bagi masyarakat sekitar. Izin ya Bapak Ibu, kenapa kami buat soft opening? Satu, dimanapun ya Ibu Edi ya, kita kan ingin menjadikan masyarakat ya, dari dinas pendidikan ya, Bu dan Ramil, Pak Camat sama Polsek, sama pemirsa semuanya, dan calon-calon orang tua dan juga RW di komunitas kita semakin meyakinkan juga bahwa SMPIT Bina Cendekia ini memang kita akan mulai penerimaan SPPT di tahun 2025-2026 dan akan beroperasi mulai pembelajaran di insya Allah di Juli 2025 ya. Jadi itu sebagai dasarnya. Namun untuk memang semua fasilitas olahraga terus ilmu sebagian itu memang masih berproses. Tapi kan untuk 2 ruangan ini sudah selesai. Insya Allah ini kan dalam 1 ruangan bisa sampai 3 bulan ya. Jadi 30 kali lipat kita sebenarnya kalau nggak salah kan minimal kita istilahnya dapat 1 atau 2 ruangan itu sudah bisa dikeluarkan MPS kita ya. Itu yang kira-kira. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini juga bagian dari izin kami kepada lingkungan sekitar, baik lingkungan sekitar yang nampak gitu ya Ustadz ya, dan lingkungan sekitar yang tidak nampak gitu ya. Tidak harus pengajian syukuran di sini gitu ya. Jadi mudah-mudahan SMPIT ini menjadi tempat pendidikan yang barokah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima juga oleh masyarakat sekitar ya. Barangkali itu saja yang kami sampaikan. Selebihnya kami mengucapkan banyak terima kasih. Ini unsur Musbidah Kecamatan Joma saling sama Pak Camat ya. Udah ramai terima kasih dari jauh-jauh ya Pak Polsek, BPI sudah merupakan kami dan juga saudara dan para tamu semuanya. Tadi ini juga sudah disampaikan bahwasanya ini ruangan untuk mengikuti acara seremonial, acara yang seyogyanya kita lakukan selaku umat, yang mana tadi disampaikan bahwasannya akan dan
dan sudah berjalan membuka sekolah menengah pertama. Seakan arti waktu itu sekolah sejahtera dalam awal pembukaannya hanya memiliki siswa 14 siswa lulusan SD yang masuk ke SMP Sejahtera itu 14. Seiring waktu Abdi masuk ke SMP 4 itu mengajar di tahun 93 Juli 93. Alhamdulillah sudah menampung 4 rombongan belajar untuk sebagai PKK. Jadi kalau kata itu 12 kali 40 dan berikutnya sampai Abi tahun 98 itu keluar 6 kelas per tingkatannya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Waktu itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak ada, kelas 8 sudah tidak ada. Nah, sudah sampai 6 kelas. Ketika itu masih dibuka di tampung kapasitasnya mungkin ada di baik. Pernah juga aku menanggung sendiri pelakunya membuka awalnya 21. Sekarang alhamdulillah semakin banyak. Artinya jangan berkecil hati ketika pada awal pembukaannya kita sedikit, ternyata dengan berbagai proses siswa akan terus meningkat. Yang kami Pak Dimas selaku Ketua Pemimpin Yayasan Sendirian Ibu, Bapak Ibu warga Desa Laut, alhamdulillah kita bisa hadir di sini dalam rangka kegiatan SMPIT dengan Sendirian. Saya sangat kalau bagi saya Pak Dimas, kalau urusan sekolah ini saya teringat dengan orang tua saya, karena orang tua saya juga seorang pendidik kepala sekolah. Jadi saya sangat kalau ada yang mendirikan sekolah ini, kembali rasanya saya bagaimana perjuangan orang tua saya sebagai guru sampai menjadi kepala sekolah, dan kami sekeluarga itu 75% seorang pendidik. Kalau orang kata itu kalau nggak pendidik, sebagai pedagang. Guru itu membentuk akhlak anak-anak sebagai orang tua. Jadi kami sangat berterima kasih Pak Iman sudah bisa mendirikan sekolah di Desa Lalu ini, yang berarti Bapak adalah seorang betul-betul di Desa Lalu ini untuk meningkatkan taraf untuk pendidikan di Lalu dan Kecamatan Cilomas, dan nanti akan meningkat ke Kabupaten Bogor. Semoga tahun depan bisa meningkat ke SMA ataupun nanti ada satu lingkungan dengan kampus. Jadi cikal-bakalnya kan istilahnya mendapatkan anak muda dari bawah itu. Mudah-mudahan dengan kehadiran sekolah ini ikut membuka wawasan kita semua, anak-anak kita bisa tidak terlalu jauh ke sekolah, karena kalau begini mendekat ke Ramadan. Dan kemungkinan juga tidak dan kemungkinan anak-anak Ramadan juga harus sekolah ke sini, karena CR lebih dekat ke sini sekolahnya. Karena SMP negeri kan juga terbatas, harus 2 SMP, satu dari SMP rumah. Daripada anak sekolah jauh, waktunya aksi jalan, akhirnya lebih mumpuni lalu, banyak sekolah di luar itu. Mungkin untuk wawasan anak-anak itu lebih apalagi misalnya untuk memperkenalkan sekolah ini, ya, sosmed, karena memperkenalkan apa yang kita terus itu dunia maya lebih cepat. Kalau brosur itu kan nggak terasa, kadang-kadang kasih perkembangan di sana. Kalau sosmed sangat cepat, dan kami sangat berterima kasih Pak Iman sudah istilahnya dengan Pak Camat ya, kalau ada sekolah ini Pak mengurangi beban musik kan. Anak-anak mau sekolah kemana nih? Karena pada saat PPDB Pak Camat pasti didatangi orang tua. Pak Camat, orang tua nggak saya sekolah. Jangan kan
penerimaan mahasiswa baru. Karena apalagi kami yang masuk TNI, orang tua berbeda, kalau ada sekolah yang mumpuni terdekat dengan rumah, karena untuk SMP ini kan persyaratannya banyak sekali ya. Akhirnya sekolah swasta yang lebih data yang lebih favorit tidak kemudian sekolah negeri juga favorit Pak ya. Ya, terima kasih sekali lagi dan mengucapkan selamat kepada Pak Imam dan yayasan sudah membantu di wilayah Kecamatan Ciamas ini untuk meningkatkan dan menambah istilahnya mutu pendidikan di Kecamatan Ciamas ini. Semoga sekolah ini diterima di lingkungan warga karena nanti pasti aktivitasnya lebih ramai. Anak-anak pagi kesibukannya, jadi istilahnya ada sekolah bukan untuk bukan untuk istilahnya bukan menjadi permasalahan baru, tapi adalah menutup permasalahan dan membuka semua karena ekonomi pasti ada sekolah masih ada kantin, ada yang jualan. Kalau ekonomi meningkat, sarana lalu lintas juga akan memadai, lingkungan dari ramai, sehingga tingkat ekonomi akan meningkat dan tingkat penghasilan warga desa itu juga akan meningkat. Semuanya akan meningkat karena juga meningkat itu ya Pak. Dengan adanya pendidikan STID ini otomatis ya pendidikan di wilayah desa khususnya warga itu kehidupannya akan semakin baik karena apa? Banyak akan mempekerjakan manusia sesuai dengan pendidikan yang mereka miliki, karya yang mereka miliki, membuat lapangan kerja. Yang pertama, otomatis dengan dibukanya lapangan kerja yang dulunya tidak ada kerja, minimal aktivitasnya akan semakin mulai. Gangguan kapan-kapan semakin karena sudah punya kerja masih sudah ngacoki, hanya coki tadi orang-orang yang punya mungkin ada yang hilang ayam, hilang apa gitu. Sudah kerja sudah kehilangan ayam sudah pulang. Namun demikian, kalau sekalian perlu dipahami bahwa di lingkungan sini ada apa? Karena beberapa kali di sini ada beberapa kejadian dan ngumpulnya biasanya adalah di SDN 02 lalu. Di situ biasanya pemain-pemain ya hobinya kawan baju-bajuan di situ mojok-mojok di situ percampuran di situ. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, dengan adanya sekolah ini jangan ini menambah rawan aktivitasnya karena berlimpah warga menjadi semakin tidak terkendali. Ya sudah ada tempat ini ada tempat dorongan ini pak untuk enak yang teman-teman apalagi malam. Nah, itu perlu waspadaan kita semua warga masyarakat ini kalau ini tokoh masyarakat harus bersama-sama dengan kita semua keamanan menciptakan situasi itu. Ya tidak hanya bukan teman-teman tapi juga pemilik sekolah dengan potensi atau masyarakat harus bersama-sama. Ya. Karena kalau keamanan ketertibannya tidak tercipta, yang sering dijadikan tempat-tempat yang tidak benar, ya. Kemudian menjadi viral, pasti orang tua anak murid juga ini sekolah kami sering di sini tempatnya tidak bagus kok. Tempat kejadian yang jadi sering mengganggu kami, mas, buat mereka sering taburan, bagian momen dan segala macam. Nah itu harus kita ciptakan itu. Dengan adanya sekolah ini semakin tercipta keamanan ketertiban yang semakin baik. Kenapa? Warga masyarakatnya sudah diberikan lapangan pekerjaan sesuai dengan keahlian. Kemudian, nanti mungkin bagaimana dipasang CCTV yang tidak hanya dibebankan kepada misalnya satpam security. Sudah banyak saya di beberapa tempat, jangan hanya sekolah, kampus yang dijaga belasan satpam masih kebobolan dan kerugiannya ratusan miliar, ratusan juta. Dan ini maaf, ratusan juta tidak lakukan. Karena apa? Kita tidak bisa juga mempercayai orang yang jaga 100% itu maafnya. Sudah banyak kejadian yang kita tangani. Karena apa? Mereka bermain, memang pelakunya banyak, tapi informasinya dari dia. Dan mereka sedang ngisi uang yang kita di sekolah. Mending uang dikosongin, mereka sedang dikosongin. Karena kalau tidak besoknya sudah boleh habis. Udah dibobol habis, sudah rusak. Mereka kalau minimalnya bisa diatur, pasti diatur. Kerugiannya ratusan juta rupiah. Apalagi ini baru, ya. Jadi pasti lama-lama orang yang di dalam kasih informasi. Kenapa? Keadaan semakin sulit, ingin instan cepat kaya, jalan satu-satu bekerja sama.
Dan ini seringkali kita tangani tidak hanya 1-2 kali. Karena saya lihat kemudian di sekolah jangan menaruh CD yang berharga-harga tidak ada. Kenapa? Saya lihat masih kaca-kacanya tidak ada safety-nya. Kacanya hanya seperti ini. Kalau dicopet ini hanya hitungan ini selesai semua nih. Ciri-ciri dengan pelaku-pelaku. Sangat lama sekali menaruh barang-barang berharga di sekolah. Yang sering kami terima orang yang kita lakukan penyelidikan proses seperti itu karena dicopetnya dari jendela. Ya, kalau jendelanya bagus, dia mencari ceramah lagi yang kira-kira bisa dimasuki oleh mereka. Dia pakai linggis, pakai obeng dan segala macam, bisa masuk, semuanya menjadi hilang. Ya, selain uang, kemudian CPU yang ada harganya ini pasti menjadi sasaran. Terus barang-barang berharga apa di sekolah gitu. Nah itu, tolong itu diantisipasi. Mari kita bersama-sama menciptakan Rapimnas. Kami 24 jam bagaimana? Apabila ada tanda-tanda gangguan Rapimnas, Bapak bisa menghubungi kami 24 jam dan kami akan langsung cepat pengaduan dari warga masyarakat. Tujuannya adalah apa? Untuk memberikan rasa aman dan nyaman dan menjaga ketentraman di tengah-tengah warga masyarakat. Bapak hubungi kami jam berapa saja pastikan kita semua cepat. Walaupun keterbatasan anggota kami akan memberikan jaminan rasa aman dan nyaman. Dan tolong kita bekerja sama, jangan hanya dibebankan kami. Yang terpenting ada informasi sebanyak-banyaknya kepada kami. Dan kami akan selalu memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat itu. Karena apa? Waktu di SDN 02 lalu itu, di situ waktu kita gerbuk kurang lebih ada mungkin 30 orang. Yang kita amankan saja motornya, yang dulu sempat kabur 12 motor. Bayangin kalau satu motor itu ada 3 orang. Walaupun mereka kabur masih bisa kita mengamankan 4 orang pelaku geng motor yang mau melakukan di wilayah Jakarta sampai kecamatan. Sajanya kita amankan banyak sekali belasan. Ada curi, ada borok, ada parang, segala macam. Hanya waktu kita coba-coba saja. Dan biasanya ada di sekitar sini. Nah, inilah perlawanan-perlawanan. Tolong warga masyarakat, berkoordinasi dengan Kamtipmas. Babin-Kamtipmas ada Babinsa dan berapa saja hubungi kami. Misalnya Babin-Kamtipmas kita, kemudian Babinsa pas dinas karena piket seharian, minimal mereka pasti akan menginformasikan kepada kami yang kepolisian yang piket untuk memberikan respon itu untuk segera segalanya. Ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, tolong benar-benar kita jaga juga anak-anak kita, ya. Dan saya yakin di SMP ini yang dilandasi dengan pendidikan Islami, hal itu akan jauh, memang jauh dari hal-hal yang membuat anak itu melakukan hal tercela. Memang dengan dasar agama itulah yang hanya bisa membentengi anak kita. Saya kira mungkin itu saja yang perlu disampaikan kepada ibu sekalian. Tolong anak-anak kita dijaga jangan sampai terlibat tawuran dan segala macam. Kemarin pun kita juga melakukan pengamanan terhadap remaja umurnya 20 tahun dan saya proses ke pengadilan. Ancamannya 10 tahun penjara dan main-main. Ya membawa saja apa? Membayar orang lain. Kalau udah ditangkap, bacot orang mati anak kita. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama menciptakan suasana di masyarakat kondusif di wilayah kita supaya aman dan tertiban dan selamat dengan warga masyarakat kita bisa dirasakan oleh semua warga masyarakat kita. Bismillahirrahmanirrahim.